Gila rapi itu mereka kok tengah pulau. Dan niku ambal-ambalan kula niku. Tapi nak ini nak wayar pasangan niku lumayan ageng. Jadi lebet tengdel ya. Saya dari kecil sampai sekarang itu emang di wilayah pesisir, terutama di kalangan petambak. Jadi emang bapak saya juga petambak, bahkan saya juga meneruskan usaha bapak yaitu budidaya atau petambak. Nah kebetulan karena saya petambak dan tambak di wilayah kami di SMC ini, kebetulan itu termasuk tambak silvofishery, itu tambak yang berdampingan dengan mangrove. Jadi emang apa ya, keseharian kita itu ketemu mangrove. Bahkan mangrove itu apa ya, termasuk pelindung untuk tambak juga, nggak cuma untuk pesisir tambak, melainkan juga untuk penguat tanggul biar tanggulnya nggak jebol. Mangrove juga bisa menjadi apa ya, rantai makanan atau ekosistem. Hampir semua itu pembudidaya udang windu zaman dulu, karena alamnya masih bagus, terus masih terjaga, makanya di sini angka keberhasilannya sangat banyak. Selain itu, efek dari dampaknya orang mau buat lokasi atau mau buat lahan baru untuk udang windu tersebut, itu otomatis mangrove ditebang, karena yang dibutuhkan udang itu air dan udara. Dari situlah alam mulai murka. Dari pantai mulai terkena abrasi, bahkan sampai ombaknya pun sampai rumah, sampai pemukiman. Nah itu termasuk kesalahan kita sendiri. Tiap tahun kami membibit sampai 10.000 bibit, 100.000 bibit. Itu tiap tahun. Tiap tahun. Alhamdulillah ya habis. Kita full acara terus. Makin tahun makin banyak lagi kita. Makin banyak CSR yang ikut kerjasama bareng kita, bareng Kenari. Hari ini anak-anak The Boys Brigade pergi ke Semarang Mangrove Center. Kita belajar ekosistem mengenai ekosistem mangrove, dan salah satunya mereka juga menanam langsung tadi. Ada 350 bibit mangrove yang ditanam, dan kita ingin belajar salah satunya ikut ambil bagian dalam memelihara ekosistem ini. Sumpah. Saya ucapkan terima kasih kepada CSR dan sekolah-sekolah yang berkenan menyelenggarakan penanaman di sini. Jenengan gak orang sini tapi mau bantu kami, mau membantu mengamankan kampung kami, sampai nangis. Bahkan sampai apa ya, nggak cuma kampung kami aman sih mas, jadi sampai termasuk mangrove itu termasuk semboyan kami. Makin banyak mangrove, makin banyak tangkapan kita. Jadi itu pasti sih. Jadi kita nggak banyak teori, kalau kita jadi nelayan, makin banyak mangrove, pasti makin banyak biota yang di sekitarnya kayak gitu. Nah untuk kali ini kami kendalanya itu dari segi pantainya ya mas ya. Kita udah apa ya, banting tulang untuk menanam mangrove supaya kampung kita aman, tambak kita aman. Tapi karena sabuk pantainya perlu diperbaiki karena udah rusak, itu apa ya, ombak dari laut itu langsung ke mangrove. Mereka sing rusak, sabuk pantai pun rusak. Niko sing
Gun mangkro nika saiki rusak malih. Mangkro nika nganune apa nih? Tanduran cemara do ambek sedaya. Wene pun ditutup paringi sabuk pantai. Ya masa kawah sabuk pantai niku. Ical sedanten. Jadi kalau mungkin ombak itu nggak ada lelahnya, tapi kalau akar mangrove itu ada lelahnya kayak gitu, yang kita perhitungkan kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi biar mangrove itu nggak rusak, nggak sampai ke kampung kami, nanti air pasangnya itu emang harus diperbaiki sabuk pantai tersebut. Nah, untuk beberapa bulan ini karena adanya angin dari barat, maka pasir yang dari tengah itu ke pinggir, itu menyebabkan beberapa mangrove yang kita tanam itu mati. Nah, yang kami khawatirkan itu adalah apabila mangrove ini udah habis karena belum adanya action sabuk pantai dan segala macam, nanti akan merambah ke pemukiman warga. Jadi mangrove yang kita tanam itu sebetulnya untuk mengunci pasir. Jadi karena di sini ada angin barat, angin timur. Kalau angin barat itu pasir yang di tengah itu ke pinggir, tapi kalau angin timur itu pasir yang di pinggir itu ke tengah lagi. Jadi tugas mangrove itu untuk mengunci pasir, biar sedimennya nggak lari kemana-mana. Harapan kami kepada pemerintah, Mbok Yo di masalah sabuk pantai itu dibenahi lagi. Jadi mungkin kalau sabuk pantai ini udah dibangun lagi, nanti tambak bisa kita hidupkan lagi. Nanti roda perekonomian masyarakat bisa tumbuh. Harapannya apa, Pak? Garis pantai ra kersane mboten rop ra. Niku tambake di paringi niku adang-adang ngoten ra ngene tiyang niku. Kersane mboten rop ra. Rope munggah mawon kok Mas. Nak muni rop songo malih blebak-blebek kowe. Napa dibutuhke warga mriki kagem pemerintah? Pemerintah niku kebaikan dalan pas niki tambake pun telas. Ndambelke Sabuk pantai saged tapi nak saged. Pesan saya untuk masyarakat atau teman-teman dari sekitar, karena di sini itu banyak dari kalangan nelayan dan petambak, tetap semangat untuk bekerja, tetap lestarikan mangrove, jangan rusak mangrove, karena kita satu semboyan, makin banyak mangrove, makin banyak tangkapan kita. Dari situlah kita belajar saking pentingnya mangrove. Kita nggak usah jauh-jauh nelayan, di sini masih banyak mangrove, pasti banyak biota, pasti banyak tangkapan kita. Tetap lestari, jaga alam.